pas turun mobil langsung, ya Allah ini benar-benar merinding banget. Ini kecelakaannya gimana Mas? Kok tabrak belakang? Oh, tabrak belakang. Iya. Dua orang. Ini 2 orang. Meninggal semua. Habis itu gerak sendiri mobilnya benar. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita lagi di mana Mas? Ini kita lagi di tempat apa? Tempat penaruhan BB mobil bekas laka Laka itu? kecelakaan. Biasanya kan taruhnya di laka ya kantor. Tapi mungkin belum diambil, jadi taruh sementara kalau di gerbang ini. Oke, jadi di sini kita mau berbagi cerita ya Mas, dan berbagi pengalaman untuk petugas-petugas yang ada di sini. Jadi untuk kalian juga nih yang mungkin jadi pengemudi, hati-hati, tetap waspada, kalau ngantuk tetap istirahat, karena kalau ngantuk nggak ada obat, tetap harus tidur dulu. Pokoknya cuma tidur, nggak ada yang lain. Emang persiapannya apa aja sih Mas yang diajarkan? Kalau sebelum perjalanan jauh, yang pasti kita harus cek lagi kendaraan mobil ya. Kondisi mobil, kondisi ban, kondisi mesin, oli rem. Yang kedua, humannya sendiri. Harus dalam keadaan fit, nggak boleh capek, lelah, ngantuk. Soalnya fatal banget nanti kalau sudah sampai mengantuk ya. Nah, di belakang kita ini ada mobil-mobil yang bekas kecelakaan ya Mas. Oke, boleh diceritain story-nya? Ini 623 kalau ini. Ngantuk. Ini faktor utamanya ngantuk ya. Ngantuk. Human error, terus ngantuk, nabrak pembatas, guling ya. Satu keluarga. Ini berapa orang Pak? 4 orang? 2 orang. Ini 2 orang. Meninggal semua. Meninggal semua? Innalillahi. Parah banget kondisinya waktu itu. Soalnya kan larinya kenceng ini. Karena ini dari semua mobil ini yang paling parah ya? Ini sama yang itu putih. Sama yang putih. Oke, nah yang ini sebelahnya? Yang ini kapan nih Pak? 662. Kalau yang paling parah yang itu, coba lihat yang itu. Yang warna putih. Ini 604 ya? 604 tarif. Ini kecelakaannya gimana Mas? Kok? Tabrak belakang. Oh, tabrak belakang. Iya. Sama, ini ngantuk juga, faktor ngantuk juga. Karena ngantuk. Ini total hancur ya jadinya ya? Hancur depan belakang. Semuanya guys. Astagfirullahaladzim. Jadi ini total hancur. Kapnya ini kebuka karena apa Mas? Karena ngantem bak belakang truk. Oh, bak belakang truk. Jadi kena muatan kaca. Ya. Oh, muatannya kaca. Ini satu keluarga juga. Ini satu keluarga ya? Ini satu keluarga yang MD2. MD2. Yang anak Sama kecil? ibu. Yang anak kecil? Anak kecil R3 merah udah nggak ada. Oke. Nah, sebelahnya. Kalau ini baru ya Pak ya? Kalau udah kayak gini, kondisi pengemudi pasti parah. Soalnya kan lari di atas kecepatan rata-rata
Soalnya kalau di tol kan emang ada kecepatan rata sebenarnya. Berapa? Kalau luar kota 80 sampai 100 km per jam itu udah maksimal. Kalau dalam kota paling 60 sampai 80 km per jam. 80. Batas minimalnya 60, maksimalnya 80. Penanganan pertama apa sih ketika ada laka? Yang pasti jelasin Pak. Perambuan dulu. Buat Buat keamanan perambuan, buat keamanan kita sendiri dulu. Oke. jadi kalau ada laka di tol, kalau kita harus pasang perambuan dulu buat keamanan kita yang nolong. Jangan sampai kita nolong Malah tapi ketabrak. malah celaka. Iya. Harus pokoknya harus steril dulu lah dari lalu lintas tadi. Jadi pengalamannya boleh berbagi nggak? Apa sih yang paling terparah yang pernah dialami pada saat menangani laka? Ingat bis pertama laka kan? Bisa ceritain Pak? Itu sih ngantuk ya, human error. Ngantuk. Jelasnya human error. Kalau kebanyakan faktor di sini karena gara-gara ngantuk. Iya. Parah Tapi itu. jalannya kan nggak ada kanan kirinya, nggak ada rumah-rumah ya. Jadi kita jalan 120 aja nggak kerasa. Kalau di tol kan Jalannya lari lurus, 100 kelihatan enak. pelan. Oh, oke. Iya. Rasanya pelan padahal kalau lihat speedometer udah 120 40. Hmm. Lajurnya kan juga lajur searah, jadi kita nggak kerasa kalau kenceng. Nah itu kejadiannya seperti apa? Yang 586 juga ngantuk. Heeh. Ngantuk. Itu bis? libur. Iya, Iya, bis. Oke. Bis apa ya? Itu pariwisata atau? pariwisata. Oh pariwisata. Terus Itu tabrak belakang itu ditabrak belakang. sampai ya Kontainer gitulah pokoknya sampai hancur. Nah kalau misalnya ini kan kita awam ya, kita nggak ngerti. Kalau misalnya kita sebagai pengemudi itu mengantuk, boleh nggak sih untuk berhenti untuk istirahat? Nah, mengemudi itu ada aturannya ya. Mungkin kalau 4 jam lebih udah mengemudi, mendingan istirahat aja. Oh itu boleh ya untuk istirahat di pinggir? Istirahatnya boleh, kan memang ada tempat parking base sama rest area. Rest area itu kan Oke. memang jaraknya sudah diatur. Oh, Bisa 3 jam 2 jam pasti ada rest area. oke. Kan Kita batas- jalan 100 itu nggak sampai 1 jam pasti ketemu rest ketemu area. rest area. Oh oke. Emang udah disesuaikan Iya, ya? sesuai Sudah sama jarak. disesuaikan. Oke. Nah terus kalau untuk laka apa ya? Kayak misalnya udah ada fire atau api gitu, itu sering terjadi juga ya? Karena kan kalau misalnya hantaman yang terlalu berlebihan suka terjadi pembakaran ya? Iya. Karena dari bensin. Enggak dari bensin, dari konsleting juga Dari bisa. konsleting juga Ini juga bisa. Nah, contoh-contoh mobil-mobil yang kayak gini kan kabelnya ada yang lepas kan kita juga nggak tahu. Makanya kalau mobil di sini pasti akinya dicopotin semua. Takut konsleting terus kebakar. Tapi tetap ada prosedurnya kan ya? Kita nggak boleh main langsung buka pintu atau apa? Nggak bisa ya? Yang megang korban pun juga kita umpama langsung megang juga nggak boleh. Nggak boleh. Ada petugasnya sendiri. Oh, ada Kalau petugasnya sendiri. bagian medis sudah ada. Oh, oke. Paling kalau kita cuma pengamanan jalur aja sih Pak, nggak terjadi laka susulan. Oh, oke. Kan takutnya kan berhenti di jalur cepat dari belakang kan nggak tahu, ngerem juga susah kan. Jadi kalau laka itu ada yang megang korbannya, ada yang untuk ngatur jalannya. Iya, betul. Jadi itu beda semua. Beda-beda, Beda-beda ada semua. ahlinya sendiri-sendiri. Tapi bisa berbarengan pada saat datang. Bisa. Kalau saat datang yang mendatangkan apa petugasnya rescue yang buat evakuasi sama kuda itu kan laporan dari kita. Nah, Misalnya gini, kita kan sampai tempat kejadian, kita butuh apa? Kita harus lapor ke pusat komunikasi dulu. Nanti baru sana ngirim ke kita. Oke. Misal butuh ambulan, derek, alat rescue, pemadam, damkar itu. Nanti kita langsung calling ke pusat informasinya, langsung dikirim ke kita. Oke. Nah ini kalau yang ini juga sama parah ya? Parah itu 62 berapa Pak? 630 ya? 630. Itu masuk ke selokan air. Yang biasanya sering terjadi itu nabrak ya? Nabrak apa pembatas ya? Pembatas sama tabrak belakang truk Tabrak biasanya. belakang truk. Oh, oke.
Misalnya truk kan paling jalan 60, 70, kalau dari belakang kenceng ya kan, kadang kita nggak fokus, tiba-tiba truk di depan kita nggak sempet ngerem ya gitu, kurang antisipasi. Jadi sering juga terjadi kayak penggulingan ya? Penggulingan gimana? Kayak keguling gitu loh. Terguling. Sering. Oke. Yang sebelah sana yang putih? Yang putih kapan itu? Itu belum lama itu. Itu belum lama. Baru. Oh, itu baru. Nah itu yang paling parah bis ya? Apa truk? Ini truk. Oh itu truk. Itu kenapa? Saya mengantuk juga. Oh ngantuk. Itu ngebawa apa namanya, motor ya? Oh yang kebakar. Oh, yang Oh itu karena konsleting ya. Karena korsleting. Motornya jadi motornya. Motornya tuh yang konsleting, kebakar satu, terus kebakar semua. Supirnya selamat. Selamat semua. Alhamdulillah. Oke, ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan nggak sih sama yang nonton tayangan ini? Yang pertama cek ban. Kalau ban kan maksimal itu 5 tahun. Nah kadang ada yang lebih dari 5 tahun. Oke. Karena itu biasanya kalau 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun nanti kalau lebih kena panas nggak bisa melar, nanti kan pecah ban. Oke. Itu Jadi kan bannya faktor bisa. utama kecelakaan itu kan Pecah pertama ban kan ya biasanya. pecah ban, ngantuk. Kalau ban itu kan sendiri ada usianya, Oke. ada tahun pembuatan juga ada. Itu biasanya maksimal 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun biasanya karetnya itu keras, jadi nggak lentur, dia nggak fleksibel, makanya gampang pecah, gampang lupas gitu kayak. Nah setelah itu, setelah pengecekan ban, Ya, jangan terlalu memaksakan diri lah. kalau ngantuk pokoknya tetap harus istirahat lah ya. Maksimal Karena- mengemudi itu kan 3 sampai 4 jam 4 itu jam. udah maksimal, harus istirahat. Saya penumpang yang di depan kiri, jangan tidur, nemenin sopir. Nemenin terus, iya, betul. Biar nggak ngantuk. Kalau di depan ada apa-apa kan, kalau diajak Ngingetin. ngomong terus diajak itu kan nggak ngantuk. Soalnya kita juga pernah waktu kita arah mau kemana, Nat? Terus persis banget di sebelah kiri kita ada truk gede, terus sebelahnya anak kecil. Supir truknya sampai ngantuk dan kepalanya keluar-keluar ke jendela. Akhirnya karena kita panik, kita klaksonin. Kalau enggak, dia udah kena pembatas ya. Itu beda tipis banget. Jadi agak beresiko juga. Apalagi kalau misalnya bawa muatan yang besar ya. Betul. Itu jadi yang disalahkan sebenarnya bukan supirnya aja, tapi mungkin dari jadwal dia mengemudinya harus berseimbangan dengan istirahatnya. Itu jadi jangan terlalu dipaksakan kondisi 24 jam keluar kota, itu juga nggak boleh, nggak bagus. Jangan mikir untuk diri sendiri juga. Betul. Intinya untuk Orang lain juga. Orang lain juga yang dibawa, apalagi ya harus bertanggung jawab sama yang dibawanya. Apalagi kan nyawa nggak bisa dibeli pakai apapun. Kita uang bisa cari pakai apapun ya, dengan yang penting halal. Tapi kalau nyawa nggak bisa terbayarkan. Jadi sekali lagi untuk para supir atau pengemudi, berhati-hati, tetap stay safe. Apapun itu jaraknya tetap diperhatikan. Kalau misalnya Jakarta Surabaya ya Mbok istirahat dulu sebentar gitu, atau Jakarta Bali kan suka ada juga yang ke Bali pakai mobil, tetap harus istirahat atau transit setidaknya di rest area, lebih aman ya gitu. Oke, ini jadi total mobil di sini pasca laka ada berapa? Kalau laka kita nggak bisa mastiin ada berapa, kan banyak kejadian juga di sini. Jadi kalau yang udah di sini mayoritas yang sudah Iya sudah MD. parah, MD, terus keluarganya udah nggak mau ngambil mobilnya, biasanya gitu. masih ada kerugian di tol yang Yang belum dilunasi juga bisa. diselesaikan. Oh, oke. Kita Jadi- jalan di tol meskipun kita bayar, kalau kita merusak prasarana kan tetap ada. Harus ganti. Harus ganti. Iya. Soalnya kan prasarana bukan fasilitas ya. Betul. Jadi Itu juga untuk kebaikan bersama juga kan. Kalau rusak kita nggak ganti, kalau besok ketabrak lagi pas di situ udah nggak ada pembatasnya kan lebih fatal. oh iya betul. Nah, kalau after laka
itu kan biasanya suka ada pembatas yang penyok ya, atau mungkin agak rusak Iya. gitu. Nah itu biasa langsung buru-buru dirapihin ya? Iya, soalnya kan itu buat pengamanan kita juga. Oh, Kenapa dibikin namanya gadril ya? Iya. Itu kalau nggak ada itu kan kalau lakah bisa masuk ke Masuk sawah ke kayak sawah gitu. sebelah Kalau ada kiri. itu kan agak fleksibel, jadi agak kebentur dikit bisa berhenti. Oke, jadi makanya kalau misalnya aku lihat misalnya laka hari ini jam segini, tapi setelah dari itu nggak lama sudah diperbaiki lagi dengan cepat ya, gitu. Karena itu sekali lagi untuk keselamatan semuanya juga, apalagi untuk pengemudi khususnya. Mbak Novita, ada yang mau ditanyain? Aku ya kayak mas-masnya gini kan pekerja di pro ya, ada nggak sih pernah rasa trauma atau Takut, takut gitu ya. setelah menangani laka kayak gini? Wah ini, Kalau ini takut- yang penakut ini. Ya, jawab dulu. Nggak bisa. Kalau takut besoknya nggak kerja sini lagi, Mbak. Iya, Enggak. Sama- Mungkin udah biasa ya mungkin apa ya? jadi sama lah Pertamanya kayak juga takut. misalnya gini, aku waktu itu sempat jadi pramugari 8 tahun. Kecelakaan pesawat udah sering dong, ya nggak? Di beberapa maskapai. Tapi kan bukan berarti kita takut untuk berhenti mencari rezeki ya, gitu. Itu takdir sekali lagi. Jadi yang sudah terjadi menjadikan pelajaran kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Mungkin takut dan was-was itu wajar ya. Karena aku pun pernah merasakan hal seperti itu. Tapi kembali lagi, segala sesuatu kita serahkan sama Allah ya. Walaupun kita di darat pun nggak ngapa-ngapain pun, ketika Allah berkehendak untuk kita dipanggil, ya terjadi gitu. Jadi nggak perlu ada kita bawa mobil, nggak perlu kita di pesawat. Kalau emang sudah takdirnya Allah yang berkehendak segalanya. Oh iya tadi kan nanya kan kalau kecelakaan di tol sering dikaitkan dengan hal mistis tadi kan. Gimana bisa jelasin? Ya, kalau hal mistis pasti ada ya. Tapi kebanyakan memang kesalahan dari pengemudi Iya, human sendiri. error ya kan. Human error betul. Dipikir logika masih bisa. Hmm. Kalau kecepatan melebihi, di ban kan juga selip. Kita mau ngerem dadak kalau kecepatan sudah 120, 140, Nggak bisa berhenti langsung berhenti. 50 meter suruh berhenti kan kita juga nggak bisa. Nggak bisa, iya betul. Nah, terus kalau hujan, kita nginjak air itu kan ban napaknya di atas air bukan di atas beton. Betul, Apalagi betul. kalau kenceng, Oh, itu yang licin sering ya? terjadi kalau hujan. Apalagi banyak gundul ya. Apalagi bannya udah nggak layak pakai, oh. kurang layak lah, bukan nggak layak, kurang layak. Jadi kalau jarak tempuh perjalanan yang jauh, misalnya kayak Jakarta Jogja, Jakarta Surabaya, itu juga ban harus benar-benar dinomorsatukan ya. Kecuali mungkin jarak tempuhnya cuma setengah jam, cuma 30 menit atau 1 jam, itu agak masih fleksibel, bener nggak sih? Iya, tapi tetap harus diutamakan. Tetap harus ini. diutamakan, Harus ya. cek semua kondisi Oke. orangnya, kondisi mobilnya tetap harus fit. Nah, terus ada banyak banget nih yang suka nanya hal-hal mistis yang suka terjadi. Aku yakin sih kayak mungkin aku di pesawat pun, karena ada beberapa, kan pesawat itu kan tua ya pasti ya gitu, nggak 2012 atau 2021 itu jarang ada gitu. Pasti adalah kejadian hal-hal yang di luar dari nalar kita sebenarnya sebagai manusia gitu. Ada nggak sih pernah kejadian? Tetap sering. Ya, kalau adanya ya ada. Sebelum jadi jalan ini kan kita dulunya juga nggak tahu ini. Ini Iya, bekas apa? ya? Bekas Iya, betul. ukuran. Bekas hutan. Apa tuh kira-kira Mas, boleh di-share gak? Gimana ya? Mungkin lihat apa gitu, ceritain nggak apa-apa. Ini di Mas sini. Eko cerita yang di mobil itu. Oh, dulu pernah aku Pak, waktu di Solo Bandung kan. Oh, saya mobil Step jalan B. sendiri. Bukan mobil jalan sendiri. Waktu kan berhenti ya kan. Ada yang ketok-ketok pintu, tapi nggak ada sering. orangnya. Kan dia ketok-ketokan sekali, aku ketok balik kan. Makin kenceng dia ketoknya, terus Terus Aku- kabur. enggak kabur dulu kan. Dalam hati nantangin gitu. Coba plat mana aku sama yang ngetok gitu kan. Habis itu gerak sendiri mobilnya beneran. Dia gitu rambunya, di belakang kan ada rambu itu. Gerak sendiri. Langsung aku pergi aja pindah dari tempat. Mobil jalan sendiri aja bolak Ada. balik. Ada mobil jalan Oh, ya sendiri. Kita istirahat ya.
kita kalau istirahat kan SOP-nya kan kalau kita lebih dekat ke bahu ya, setir kan udah diputar ke Kiri. Kiri. ke kiri. Nah, handrem pasti juga udah dihandrem kan? Iya pasti. Belakang sudah dikasih perambuan, rem udah diinjek. Teman saya tidur di bangun-bangun Udah mundur. Udah mundur malah. Udah Nggak pindah tempat. maju, mundur. Oke, terus Itu berarti apa? Pindah tempat itu. Pindah tempat. nah terus yang dilakukan Bisa merinding. terus yang dilakukan keluar Ya dari udah, mobil. mau gimana? Besok lagi Oh, jangan tapi- tidur di situ gitu aja. Dari tempat gitu. lain. Oh jadi hal kayak gitu udah bukan suatu yang awam lagi ya? Udah sering terjadi ya? Bisa lihat ada orang nyebrang, pas nggak ada orang, terus ada yang ngikuti mobil juga. Oh gitu. Kita di tengah jalan tol malam-malam pernah nggak lihat anak kecil Lari sambil ngejar ayam. lari ngejar ayam? Enggak lah. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi ada. Jam Hah? 12. Jam 12. 12-an gitu. Heeh. Nah terus tapi aku yakin mas-mas ini udah tahu kalau itu nggak mungkin ya? Iya, Ya. emang di luar nalar kalau itu kan. Luar nalar. Biasanya kayak gitu pertanda. Ada apa? Kayak pernah ada ular gede banget itu, seberapa ya? Yang di habis itu ada lakabis. Truk nginjek itu aja yang pecah banyak. Ularnya nggak apa-apa, kan ada ular lewat. Heeh. Ular lewat di Iya. tengah lindas truk. Hah. Ada truk golongan 3 itu truk gede yang Truk besar ya? iya. Terus Itu yang penyet nggak ularnya. Jadi- Malah orang yang Ban truknya yang ban pecah. truknya itu pecah langsung. Yang lindas. oh oke terus Nggak selang lama ada gitu lah kejadian di daerah situ sama. oh ada laka. Biasanya pertanda ya. Oh biasa kalau kayak gitu-gitu pertanda mau ada sesuatu. Tapi yang baik juga ya. Sopirnya nangis. Gara-gara Punya wangi. Ditolongin sampai selesai ngeban. oh iya. Ngeban selesai, sing nolongin hilang. Gimana? Dia kan pecah ban Mm-mm. sendirian, nggak ada yang bantuin. Nah, ada orang bantuin. Mm-mm. Habis bannya selesai, yang ganti ban orangnya kita. dikiranya kan petugas, Mm-mm. tapi nggak ada yang dekat, nggak ada orang sama sekali di situ. Mm. Terus Dikasih minum, udah selesai dikasih minum. Hah? Orangnya minum, nolnya udah nggak ada Udah orang. nggak ada orang. Jadi yang bantuin kan nggak tahu siapa. bukan nggak tahu Yang sih. gantian kan kita nggak tahu juga. Oh oke. Berarti hal-hal kayak gitu sering banget kejadian dan sudah biasa ya, gitu. Tapi luar biasa sih perjuangannya karena 24 jam ya masih, maksudnya standby, Iya, shift-shiftan gitu. Malam juga tetap harus mantau situasi dan keadaan. Tapi yang paling sering terjadi tuh malam ya, biasanya. Karena mengantuk. Pagi biasanya menjelang Pagi. subuh. Kalau orang-orang kan yang percaya sama kayak gitu katanya pandangan hitam semua. Depan jadi hitam semua lah. Kalau dia merem ya hitam semua. Iya. Coba aja kalau nggak percaya kan gini merem gini hitam semua. Oh, Kadang kan habis lakan ditanyain, kok kenapa? Penyebabnya apa kayak gitu kan. hah. Kadang ada yang bilang tiba-tiba gelap kayak gitu. Ya, itu kan sebenarnya ngantuk dia tidur. Oke. Terus yang mobil putar balik sendiri itu mas. Nah itu tahu Pak, yang ya. Heeh. Yang sering dilihatin istana ini. Gimana? Jadi di sini tuh ada tempat, tapi kilometernya pokoknya pernah ada supir truk. Dia tuh lihat di situ ada rumah bagus banget kayak istana. Setelah sampai rest area dia cerita ke daerah situ, nggak ada yang tahu itu kalau ada rumah bagus itu. Besoknya siang di Lewat lagi, juga ya udah nggak ada. apa-apa. Ya, cuma hutan. Padahal itu hutan, daerah Tapi- hutan itu. Tapi terlihatnya istana Iya bagus. istana bagus banget rumah. Tapi nggak cuma satu, dua Orang orang, yang yang lihat. Sering. Ya ada pokoknya. Oh. Kan kemarin ada pengalaman di situ ya. Hmm. Itu ada truk gede ya Pak ya. Golongan Golongan 3. tiga. Golongan 3 itu kayak yang belakang itu. Mm-mm. Gede. Nah,
Itu dia lihat apa? Dia disuruh berhenti sama orang tua. Kan kasihan ya. Lihat orang tua. Mungkin niatnya mau nolong. Nah, sopir truknya berhenti deketin orang tuanya itu kan. Orang tuanya itu tambah jauh lah, kejar sama dia. Dikirain kan ada apa. Tahu-tahu orang tuanya hilang, sopir truknya balik, masuk mobil. Pas naik mobil itu baru sadar tadinya truknya truknya ngadepnya ke timur ya. Kok silau gitu. Dia menghadap timur, tapi kok silau ada mobil melawan arus semua. Ya ternyata itu truknya itu yang salah jalur malahan. Truknya tahu-tahu Bisa udah putar ngadepnya ke sendiri barat. dia. Tidak putar, tidak ada ke barat. Tapi itu nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Itu kan terus datang petugas ya. Petugas Normalnya aja truk itu diputar balikin aja 3-4 kali baru bisa balik. Iya betul, kan karena susah, besar ya. besar. Heeh. Itu dalam hitungan kejam loh bisa putar balik sendiri kan. Kalau sendiri nggak mungkin kan jalur tertutup sampai 10 Iya, menit kan nggak betul. mungkin. Nah tapi orangnya tersebut nggak sadar, Ya, itu sadar-sadar. ditanyain ya kayak orang bingung aja. kayak bingung, shock kali ya. Jadi hal-hal mistis sering banget kejadian tanpa diduga-duga, tanpa harus diperkirakan hari ini akan kejadian apa, hari ini akan kejadian apa. Karena benar-benar kalau di jalan sesuatu yang tidak terlihat pun bisa dirasakan ya. Bukannya takabur, tapi siapapun orangnya itu sebenarnya bisa merasakan. Karena dulu pernah juga ngerasa nggak mungkin, tapi kejadian juga. Tapi itu posisi di rumah sampai akhirnya shock. Udah berjalan 5-6 tahun tapi tetap kepikiran sampai hari ini. Tuh makanya nggak boleh menyepelekan sesuatu yang nggak dilihat juga ya. Gitu, karena yang penting sih satu, nggak saling mengganggu, nggak saling kayak nantangin Iya, atau mau salah ngerjain kalau gitu. Positif Positif aja. aja. Berdoa sebelum kegiatan pasti berdoa dulu. Betul banget. Mbak Vita ada mau tanya lagi nggak? Karena Mbak Vita banget yang excited, yang Iya penasaran. nih penasaran banget kali Nanya, kemarin nanya. kan ngajakin ke sini terus. Apalagi Mbak Vita? Iya sih, penasaran banget Mas. Iya tanya apa mungkin. Apalagi Mbak? Gak bisa ngomong apa-apa sampean. Lihat mobil-mobil ini tadi loh teh, ya Allah merinding banget. Kan Mbak Vita langsung merinding pas turun mobil, langsung ya Allah ini benar-benar merinding banget. Bukan cuma Mbak Vita, karena aku pun merasa merinding banget gitu. Malah tadi aku sempat lihat kaki itu. Oke. Bener serem ya. Oke, jadi mau ada titip pesan sama yang nonton, Sama apapun. yang nonton bukan sama mak lo ya. Kalau mak, Lu sama salam mak. mah. Mak kalau Aku jadi artis, Pak. Ada yang mau disampaikan? Ini Mas siapa namanya? Apa? Mas Alfa. rumahnya mana? Semarang. Kayak mau tanya apa? Mas apa? Mas Angga, Mas Angga. Dari mana asalnya Mas? Ngawi. Ngawi. Mas, namanya siapa? Saya Novianto. Oke, untuk yang terakhir ada pesan-pesan nggak buat yang nonton? Untuk semuanya pengemudi. Kalau mau jalan ya periksa kondisi mobil dulu lah. Ya, pasti kondisi mobil ya. Poin utama ya. Poin utama. Ban serep, dicek semuanya. Nah ini sering kan kamu gak apa-apa sih? Oh iya, Yang sering kan ban serep kita ya. kan nggak ada yang mau ya apes gitu ya. Betul. Kalau apa seringan ya dia ngomong apa seringan itu ya. Kalau apa berat ya Apes fatal. berat ya Berarti fatal. fatal. Apa seringan pecah ban aja lah. Kalau ban serepnya kondisinya nggak fit kan juga kita yang susah. Oh iya, betul. Tambah lama kita berhenti di tengah tol kan tambah bahaya. Tambah lebih bahaya. Bahaya buat kita, buat yang lain juga. Betul. Terus Jangan maksain diri. dia maksain diri. kondisi fisik. berarti. Pokoknya ingat nyawa Ingat yang di penumpang. bawah, ingat yang di rumah. Iya gitu betul. aja. Ingat yang di bawah, ingat yang di rumah. Pokoknya nyawa penumpang itu adalah tanggung jawab dari pengemudi atau supir. Rumah-rumah. Terus apa lagi, Mas? Itu bahkan. Udah itu aja. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya nih, kita belajar banyak mengenai sesuatu yang terjadi yang ada di tol ya.
atau ruas jalan tol. Sekali lagi ambil sisi hikmahnya, terus ambil positifnya dan belajar dari semuanya, termasuk belajar kehidupan ya, tentang kayak misalnya laka ini kan kita jadi belajar untuk lebih hati-hati, untuk lebih waspada diri dan lebih bertanggung jawab. Apalagi kalau misalnya saya lagi nyetir ya, bertanggung jawab atas apa yang saya bawa, atas semuanya lah gitu. Pokoknya tetap jaga semuanya nih, bukan cuma jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga hati. Salah ya. Hatinya siapa aja? salah. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan mohon doanya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena kita relawan sosial nggak kenal waktu guys. Jakarta, Surabaya, Kediri, Malang, Jawa Tengah, semuanya kita bablas deh. Yang penting niat kita ngebantu sesama, tapi insya Allah juga nih kita harus lebih waspada untuk masalah waktu atau jam istirahat. Kadang kita juga suka maksain, misalnya Jakarta, Indramayu, Jakarta, VV pulang balik. Itu kan sebenarnya bahaya juga ya. Ini setelah kejadian ini sih jadi banyak belajar untuk lebih mawas diri dan waktu untuk berbagi antara supir 1 sama 2. Jadi ntar aku koordinasi. Oke deh, terima kasih banyak pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan guys.